Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah dengan NIM saya dari STR Keperawatan 1B. Di sini saya akan memberikan gambar dan menjelaskan tentang struktur dan fungsi pada sistem reproduksi wanita dan pria. Sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama ada mons pubis, merupakan bagian dari alat reproduksi wanita yang terdiri dari jaringan lemak yang ditutupi kulit dan rambut kemaluan. Mons pubis berfungsi sebagai bantalan tulang kemaluan selama hubungan seksual dan melepaskan feromon untuk membangkitkan ketertarikan seksual. Selanjutnya labia mayora. Strukturnya meliputi jaringan, lipatan, komisura, celah pudenda, kulit, dan kelenjar. Fungsi dari labia mayora untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar dari infeksi dan menjaga kebersihan area vagina. Selanjutnya ada labia minora. Struktur labia minora memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Warnanya bisa berkisaran dari merah muda hingga hitam kecoklatan. Kulit labia minora halus dan tidak berbulu, serta mengandung kelenjar minyak dan reseptor, sentuhan dan tekanan. Fungsinya untuk melindungi vagina, uretra, dan klitorisis. Selanjutnya ada klitorisis yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama tubuh, yang kedua crura, yang ketiga umbi vestibular, yang keempat akar. Fungsi dari klitorisis untuk memberikan kenikmatan seksual yang memungkinkan wanita mencapai orgasme. Klitorisis memiliki sekitar 8.000 ujung saraf yang sangat sensitif terhadap rangsang. Selanjutnya ada uretra. Struktur uretra, tempat meatus uretra atau saluran kencing ditemukan sekitar 1 cm di depan lubang vagina dan juga merupakan tempat keluarnya kelenjar skene secara bilateral. Fungsinya untuk mengeluarkan cairan yang melumasi vagina saat bersenggama. Selanjutnya ada himen. Struktur dari himen berbentuk seperti donat atau bulan sabit dan terletak sekitar 1-2 cm dari bibir luar vagina. Himen terbuat dari jaringan elastis dan bervariasi bentuknya. Himen berfungsi untuk melindungi bukaan vagina dan area sekitar selama masa pertumbuhan wanita. Himen juga memiliki lubang kecil untuk mengalirkan darah saat menstruasi. Selanjutnya ada perineum. Struktur perineum terdiri dari otot dan fascia urgenitalis serta diafragma pelvis. Berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas agar tetap normal dengan menjaga tekanan intraabdomen, dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Sistem reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama ada vagina. Struktur vagina. Vagina merupakan penghubung antara gentilia eksterna dan gentilia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut porsio. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Selanjutnya ada uterus. Struktur uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum dan memiliki ukuran panjang 7-7,5 cm. Uterus memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama menampung sel telur yang telah dibuahi, yang kedua memberi makan sel telur yang telah dibuahi, yang ketiga mengatur siklus menstruasi, yang keempat mengembang untuk menampung janin yang sedang berkembang, dan yang kelima berkontraksi saat serviks melebar untuk mendorong janin keluar melewati jalan lahir. Selanjutnya tuba falopi. Dilapisi selaput lendir yang memiliki banyak lipatan dan papila. Di atas selaput lendir terdapat 3 lapisan jaringan otot. Fungsi tuba falopi yaitu mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim, memungkinkan pembuahan sel telur dan sperma, dan mengangkut embrio yang terbentuk ke rahim. Selanjutnya ada ovarium. Memiliki ribuan folikel ovarium, yaitu kantong kecil yang menampung sel telur yang belum matang. Setelah sel telur dilepaskan selama ovulasi, ovarium akan membentuk struktur sementara yang disebut tubuh luteum. Tubuh luteum menghasilkan hormon progesteron yang membantu mempersiapkan rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi.
Ovarium berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur, serta menghasilkan hormon yang mengandalkan siklus menstruasi dan kehamilan. Sistem reproduksi pria bagian internal. Yang pertama ada testis. Testis terdiri atas 2 buah glandula yang memproduksi semen. Terdapat di dalam skrotum digantung oleh ventriculus spermaticus. Suhu di dalam skrotum kurang lebih 35 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Fungsi testis yang pertama membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa. Yang kedua menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis yang berfungsi sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Selanjutnya ada ductus deferens berbentuk tabung berotot yang panjangnya sekitar 30-45 cm. Saluran ini terdiri dari jaringan fibrosa dan otot, sehingga disebut fibromuskular. Fungsinya untuk mengangkut sperma dari testis ke uretra saat ejakulasi. Prosesnya dimulai saat pria terangsang. Otot ini, ductus deferens, berkontraksi dan mendorong sperma dari epididymis ke ampula. Selanjutnya ada ductus ejaculatoris yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan otot tengah, dan lapisan mukosa bagian dalam, yang berfungsi untuk menggabungkan sperma di ampula dengan cairan yang dihasilkan oleh vesikula seminalis dan menyalurkan zat-zat tersebut ke kelenjar prostat. Selanjutnya ada vesikula seminalis, merupakan sepasang kelenjar berbelit-belit yang terletak di belakang dasar kandung kemih. Vesikula seminalis terdiri dari jaringan kelenjar dan otot, serta tubulus yang berbelit-belit dan melingkar. Fungsi utama vesikula seminalis adalah menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani. Cairan ini mengandung berbagai zat yang membantu sperma bertahan hidup dan bergerak di saluran reproduksi wanita. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang berbentuk seperti buah kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih. Fungsi kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Kelenjar bulboretral terletak di bawah kelenjar prostat di sisi uretra yang bersebelahan di dalam pangkal penis. Fungsinya untuk menghasilkan cairan bening dan licin yang berfungsi sebagai pelumas kelamin selama berhubungan. Sistem reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama ada penis yang memiliki 3 bagian utama, yaitu akar, batang, dan kepala. Fungsinya untuk mengeluarkan urin dan air mani serta melakukan hubungan. Selanjutnya ada skrotum yang terdiri atas testis, epididymis, korda spermatika, fasia spermatika eksternal yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi testis, menjaga suhu testis agar sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang membantu produksi sperma. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.